Wa man wala. Amma ba'd. Pada kesempatan kemarin kita telah sampai tentang keadaan larangan, yaitu an-nahyu bisa bermakna pada makna-makna yang lain, dikarenakan adanya dalil yang menuntut yang demikian itu. Gimana kemarin? Yang pertama adalah menjadi apa? Hukumnya makruh, Contohnya adalah apa? Dalam memegang la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Tidak boleh, yaitu salah seorang dari kalian memegang apa? Kemaluannya dengan tangan kanannya wa huwa yabul. Sedangkan dia dalam keadaan apa? Kencing. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya larangan di sini adalah larangan karohah, lil karohah. Karena zakar itu adalah bagian dari manusia. Dan hikmah dari larangan tersebut yaitu menunjukkan karohah karena untuk mensucikan apa? Bagian kanan. Kemudian yang kedua bermakna apa? Al-irsyad, yaitu bimbingan. La tada'anna. Janganlah engkau meninggalkan antakul duburakul di sholat, yaitu setiap akhir dari sholat, bisa sebelum salam di sini, yaitu apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena dubur itu kan paling di belakang kan, berarti kalau sebelum, makanya dikatakan dubur itu paling belakang, maka membaca ini adalah apa? Sebelum selesai sholat. Ini sebagian ulama yang membawa dibaca ketika sebelum selesai sholat, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian kemarin kita sampaikan tentang apa? Khitab tentang larangan dan perintah. Bahasanya di situ apa disebutkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya menyimpulkan? Yang dikenakan perintah itu adalah, atau larangan itu adalah al-baligh al-akil, yaitu seorang yang baligh dan juga seorang yang berakal. Maka keluar dari kata baligh yaitu adalah as-shaghir. Maka shaghir tidak diberikan apa? Beban, Begitu pula apa? Wan nahyu taklifan, fala yukallaf bil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklifil baligh. Jadi anak kecil itu tidak diberikan hukum itu semisal dengan apa? Atau sama dengan apa? Orang yang balik. Akan tapi diperintah untuk melakukan ibadat, yaitu setelah tamyiz, dan kemarin tamyiz sudah kita sebutkan, bisa dengan umur, misalnya 7 tahun, atau bisa bahwasanya seorang anak itu apa? Memahami khitab, mengetahui pembicaraan, memahami dari apa yang dibicarakan. Tetapi perintah misalnya dalam beribadah itu adalah tamrinan lahu ala ta'ah, supaya melatih dia untuk melakukan ketaatan, dan juga dilarang apa? Dari perbuatan maksiat, supaya apa? Terbiasa apa? Mencegah dari perbuatan maksiat tersebut, supaya terbiasa apa? Menahan diri dari perbuatan maksiat misalnya. Kemudian wa kharaja biqaulina al-akil, yaitu majnun. Maka majnun juga apa? Tidak diberikan beban syariat dengan perintah dan larangan. Akan tapi dilarang untuk tidak melakukan apa? Ta'addin, yaitu apa? Melampaui batas, menyakiti atau merusak. Kalau dia misalnya melakukan suatu apa? Suatu yang diperintahkan, suatu ibadah, tidak sah. Karena apa? Karena tidak ada tujuan dalam apa? Melaksanakan ibadah tersebut. Ini dalam hal majnun, yaitu apa? Seorang yang gila. Kemudian kita sampaikan wala yaridu ala hadza, tidak kita kritisi masalah ini, maksudnya kita tidak bisa mengkritisi dari hal apa? Wajibnya tentang zakat atau terkait dengan hak harta pada
hartanya seorang anak, ya, dan seorang gila, ya, karena kewajiban ini terkait dengan apa? Terkait dengan sebab tertentu, ya, bukan terkait dengan orang atau pelakunya, ya, karena terkait dengan sebab tertentu. Misalnya zakat, karena terkait sudah apa? Terkumpul padanya apa? Nisab, ya, telah terkumpul padanya nisab dan juga apa? Ya, telah telah sampai waktunya, yaitu apa? Sampai haul, yaitu sampai haul, yaitu apa? Haul ya, selama yaitu 1 tahun misalnya, ya, karena sudah sampai 1 tahun dan sudah sampai nisabnya, maka kapan saja ada, ya, ada sebabnya, maka, ya, hukumnya ada, yaitu apa? Wajib mengeluarkan zakat. Jadi yang dilihat kepada sebab, bukan kepada fa'ilnya, yaitu karena dia seorang gila atau karena dia seorang anak, ya. Kemudian buat taklif, dan taklif syariat ini juga syamil, yaitu mencakup bagi kaum muslimin dan orang kafir. Akan tapi orang kafir itu apa? Tidak sah ketika melaksanakan yang diperintahkan, ya. Kita dengar ada orang-orang kafir, itu di Jawa dulu kita disampaikan, mereka juga apa? Mengatakan saya membayar zakat. Apa jadi membayar zakat itu mereka mengeluarkan zakat fitrah. Tapi zakat fitrah yang kita dengar, ya, untuk fuqara, ya, memberikan zakat fitrah, ya. Tapi apa yang mereka lakukan apa? Ya, tidak sah, karena mereka, ya, sekalipun berbuat baik kemudian mengatakan ini zakat fitrahnya mereka, maka tidak sah karena masih dalam keadaan kafir. Maka ketika nanti dia masuk Islam, maka apa? Ya, amalan yang dilakukan ketika kafirnya, ya, menjadi pahala baginya, ya, menjadi pahala baginya. Tetapi kalau nanti tidak masuk Islam, ya sudah, dia akan dihukum, ya, karena itu tadi, ya, tidak menerima Islam. Kemudian kita akan lanjutkan tentang mawani taklif, ya, mawani yaitu penghalang dalam taklif. Insyaallah nanti kalau ada, kita selesaikan ini, kalau ada tambahan kita tambahkan pada kesempatan besok. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala mawani at-taklif, ya, penghalang dari taklif. Di taklif mawani minha, ya, pembebanan syariat itu ada penghalang-penghalangnya. Minha diantaranya adalah al-jahl, itu apa? Kebodohan, wanisian itu karena lupa, wal ikrah karena, ya, terpaksa atau dipaksa. Di qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena sabdanya Nabi SAW, innallaha tajawaza an ummati, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, melampaui, maksudnya apa? Memaafkan dari umatnya, ya, dari umatku, ya, al khata, yaitu kesalahan dan kealpaan, ya, wa mastukrihu alaih, dan apa yang, ya, dipaksakan, maksudnya apa? Seorang itu karena dipaksa. Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi, ya, walau syawahid minal kitab was sunnah tadullu ala sihhatihi, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Baihaqi, dan ada padanya syawahid, ya, dari kitab dan sunnah yang menunjukkan apa? Akan apa namanya? Akan kesohihannya, ya, menunjukkan akan kesohihannya. Ya, seperti apa? Misalnya firman Allah dalam apa? Dipaksa itu kan, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ya, itu misalnya. Ya, itu di antara dalil-dalil umum yang menunjukkan, ya, ada, ya, kalau orang yang dipaksa sedangkan hatinya, ya, mutmainnun, ya, dalam apa? Ketenangan, maka, ya, tidak dihukum. Kemudian apa? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, ya Rabb kami, janganlah apa? Hukum kami, ya, in nasina, apabila kami ini lupa dan apabila kami apa? Salah. Ya, ini diantaranya. Ya. Kemudian laisa alaikum junah fima akhtatum bih. Ya, dan kemudian apa ayat yang lain misalnya wa ma kunna mu'adzibin
ya hatta ya naba'atha rasula. Misalnya seperti itu. Itu di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya apa? Ya, tiga keadaan ini ya dimaafkan. Kemudian fal jahl, ya fal jahl yaitu adalah adamul ilm. Namanya jahil itu apa? Dia tidak memiliki apa? Tidak memiliki ilmu. Famata fa'alal mukallaf muharraman jahilan, maka mata yaitu kapan seorang mukallaf melakukan perbuatan haram karena jahil bitahrimihi, ya karena apa? Dengan keharamannya, maka fala syai'a alaih, tidak mengapa. Ya, dia tidak berdosa. Kaman takallama fi shalah jahilan bitahrimil kalam. Ya, karena contohnya adalah seperti orang yang berbicara di dalam salat, ya dalam keadaan dia apa? Jahilan. Dalam keadaan jahilan dengan apa? Dengan ya hukum akan haramnya apa? Berbicara. Kalau seorang itu sudah tahu hukumnya kemudian berbicara dalam salatnya apa? Batal. Tapi karena kalau jahil, ya maka tidak dihukumi salatnya batal karena jahilan. Kemudian wa mata taraka wajiban jahilan, ya biwujubihi lam yalzamhu qada'uhu. Ya, dan kapan saja seorang itu apa? Meninggalkan kewajiban jahilan, ya dia dalam keadaan jahil biwujubihi, ya akan kewajibannya, maka lam yalzamhu qada'uhu. Itu tidak harus padanya untuk mengqada'. Idza kana qad fata waqtuhu. Ya, apabila telah apa? Luput waktunya. Tapi berarti di sini ada isyarat kalau waktunya masih ada, berarti apa? Diqada'. Itu diulang lagi. Ya, diulang lagi. Ya, diperintah seperti Rasulullah SAW ketika apa? Memerintah orang yang musyi, hadis musyi apa? Salatah. Itu orang yang salah dalam salatnya. Ya, bahasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengulang. Kemudian dia setelah selesai lagi, kemudian apa? Suruh mengulang lagi. Kemudian apa? Ya, disuruh mengulang lagi sampai berapa? 3 kali, baru dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, saya tidak bisa sholat melainkan ya seperti yang aku lakukan ini. Kemudian diajari Rasulullah SAW bagaimana ya tata cara sholat. Kemudian dikatakan bidalilin anna Nabi SAW, dengan dalil bahasanya Nabi SAW ya lam ya'mur al-musi fi sholatihi, ya bahasanya Nabi SAW tidak memerintahkan al-musi fi sholatihi wa kana la yatma'innu fiha, maksudnya tidak memerintahkan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalau yang ketika itu apa diperintahkan untuk mengulang karena waktunya masih ada. Kalau yang sebelumnya berapa tahun ya tidak mutmainnah, ya wa kana la yatma'in, yaitu tidak tenang dalam melaksanakan sholat, ya itu padahal telah lewat ya bertahun-tahun bisa jadi seperti itu. Lam ya'murhu biqada'i ma fata minas sholawat, Nabi SAW tidak memerintahkan untuk ya mengqada dari apa yang luput dari apa? Dari sholat. Wa inna ma amarahu bi fi'li sholat al-hadirah, hanya saja beliau memerintahkan ya untuk mengulang itu apa? Sholat yang hadirah, yang ketika itu ya dalam keadaan hadir bersama Rasulullah SAW ya alal wajhi al-masyru', itu sesuai dengan cara yang apa? Disyariatkan. Kemudian wanisyan ya duhulul qalb, yaitu duhul, yaitu apa? Duhul itu seperti lalai. Ya, lalainya apa? Hati. Jadi hati ini lalai an syai'in ma'lum. Ya, dari sesuatu yang dimaklumi. Famata fa'ala muharraman nasiyan fala syai'a alaih. Maka barang siapa meninggalkan ya famata fa'ala muharraman nasiyan, maka barang siapa melakukan perkara yang diharamkan nasiyan fala syai'a alaih, maka tidak mengapa, maksudnya apa? Tidak berdosa. Ya, seperti kaman akala fi siyam nasiyan.
Ya, seperti orang yang makan dalam puasa dalam keadaan lupa. Bahkan apa? Itu merupakan apa? Rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, itu adalah merupakan rezeki yang Allah berikan kalau lupa. Ya, seperti orang yang makan dalam keadaan dia berpuasa dalam keadaan lupa. Wa mata taraka wajiban nasyan fala say'a alaih ala nisyanihi. Maka barang siapa meninggalkan kewajiban karena lupa, maka tidak mengapa ala nisyanihi. Seperti apa? Apa contohnya? Meninggalkan sholat karena lupa misalnya. Bisa enggak? Bisa. Ya, bisa, semuanya bisa. Ya, nasian. Namanya juga orang lupa. Makanya kadang kalau sering-sering berdalil dengan apa? Lupa, yaitu. Tapi ya namanya lupa. Ya, namanya lupa. Yaitu duhulul qalb. Ya, an syai'in ma'lum. Ya, fala syai'a alaihi ala nisyanhi. Walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu. Ya, akan tapi wajib ya atasnya untuk melakukannya, mengerjakannya apabila dia telah apa? Mengingatnya, ingat. Di qauli Nabi SAW, ya, mana sia salatan fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa suatu salat, maka hendaklah dia mengerjakannya apabila dia ya ingat. Ya, dan kalau ingat ini berdasarkan apa? Urutan. Ya, misalnya lupa salat asar. Ya, berapa hari yang lalu ada yang tanya kayak gitu, ya, lupa sholat asar, ya, ingat di waktu maghrib, berarti sholat apa? Sholat asar dulu baru sholat maghrib, ya. Ini liqaulin Nabi SAW, man nasiya sholatan fal yusalliha idza dzakaraha. Ya, maka barang siapa yang lupa ya suatu sholat, maka dia sholat ya apabila dia ingat. Ini lupa. Kemudian wal ikrah, yaitu karena dipaksa, yaitu ilzamu saksi bima la yurid, ya, itu mengharuskan seseorang dengan apa yang dia tidak inginkan, itu namanya memaksakan, yaitu kemudian yang dipaksa, ya, yang dipaksa ini apa? Diharuskan dengan apa yang dia apa? Dia tidak kehendaki. Faman ukriha ala syai'in muharramin, maka barang siapa ukriha, ya, untuk melakukan suatu yang diharamkan, fala syai'a alaih, ya, kaman ukriha alal kufur, barang siapa yang dipaksa untuk ya berbuat kekufuran, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya, sebagaimana dalil yang telah kita sebutkan, ya, dan hatinya itu apa? Tenang dengan keimanan, ya, maka tidak mengapa, tidak berdosa. Pada contohnya siapa? Sahabat siapa? Ammar bin Yasir, ya, sahabat Ammar bin Yasir dipaksa untuk apa? Ya, mengucapkan kekufuran, dan beliau apa? Ketika itu memang yaitu ya tidak ada kemampuan kecuali harus mengikuti, ya, kemudian ya mengucapkan kekufuran tetapi dalam hatinya ya beriman, ya, dalam hatinya apa? Ya, beriman. Wa man ukriha ala tarki wajibin fala sayya alaih halal ikrah. Begitu pula barang siapa dipaksa untuk ya meninggalkan suatu kewajiban, fala sayya alaih halal ikrah, maka tidak ada dosa padanya ketika dipaksa. Seperti apa? Dipaksa untuk meninggalkan sholat, ya, untuk meninggalkan sholat, maka fala sayya alaih halal ikrah. Atau dipaksa apa? Kalau dipaksa yang bisa kita lihat, dipaksa mencuri. Kayak gitu. Maksudnya contohnya intinya dipaksa kemudian tidak bisa apa? Tidak bisa melepaskan dirinya. Maka tidak mengapa. Ya, tidak berdosa, ya, dan hatinya itu apa? Dalam ya ketenangan dalam keimanan. Kaman ukriha ala tarkis shalah. Ya, misalnya ini hatta kharaja, ya, sehingga keluar waktuha. Ya, fa innahu yalzamuhu, ya, maka wajib baginya apa? Qada'uha idza zala al-ikrah. Itu apa?
dia wajib mengqadanya ya apabila telah hilang paksaan tersebut. Bisa jadi kan biasanya ini orang-orang yang kerja di di pabrik atau ya, sebagian tidak memberikan kesempatan ya bagi pekerjanya untuk melakukan sholat ya, untuk melakukan sholat ya, seperti itu. Fa innahu yalzamuhu qada'uha, mengqadanya ya apabila telah hilang paksaan, walaupun sudah masuk ya pada waktu ya, karena memang sudah hilang waktunya ya. Maka di sini dikatakan oleh beliau watilkal mawani ya, dan penghalang-penghalang ini innama hiya fi haqqillah ya, ini adalah pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Bi annahu mabniyun 'alal afi war rahmah ya, karena hak Allah Subhanahu wa taala itu terbangun ya atas ya, musamahah, yaitu dimaafkan ya, dan rahmat ya, Allah merahmati ya, karena orang sudah berusaha misalnya yang dipaksa tadi tetapi tetap ya dipaksa ya, karena haknya Allah Subhanahu wa taala itu terbangun padanya alal afi, dimaafkan seorang yang misalnya melakukan suatu ya dosa karena dipaksa, yaitu alal afi, dimaafkan, diampuni, warahmah, dan juga ya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amma fi huquqil makhluqin ya, adapun pada haknya makhluk ya, fala tamna, maka pada haknya makhluk tidak menghalangi untuk min domani ma yajibu domanuhu ya, tidak menghalangi ya dari doman, maksudnya mengganti ya ma yajibu domanu, apa yang wajib untuk menggantinya. Contohnya dipaksa untuk mecah ya kaca jendelanya tetangga, gimana? Antum nggak bisa nolak, harus ya, harus mengganti, memecah, karena ini haknya makhluk ya, karena haknya makhluk itu memang susah kecuali dimaafkan ya, kecuali dimaafkan oleh pemiliknya ya. Dipaksa untuk nyembelih ayam tetangganya misalnya ya, kemudian dimakan bareng-bareng juga, tetapi tangganya enggak ridho, yaitu ya diganti ya, seperti itu. Maka kalau punya makhluk atau orang lain, maka wajib menggantinya pada perkara yang memang di situ ya memang harus diganti. Idza lam yarda sahibul haq bisukutihi ya, apabila pemiliknya itu ya tidak ridho untuk bisukuti, untuk untuk mengikhlaskannya, untuk memaafkannya, enggak mau ya, untuk menggugurkannya. Jadi untuk menggugurkannya enggak mau. Nah, saya dipaksa. Iya, tapi ini ayam saya atau ini kaca jendela saya. Gimana, saya enggak punya uang misalnya. Ya, pemiliknya bilang gitu, ya sudah. Ya, diterima ya, karena ya dipaksa. Aslinya nanti yang menanggung yang memaksa, tapi yang memaksa kan enggak mungkin enggak mungkin mau ya, namanya memaksa memang lebih kuat biasanya. Namanya yang memaksa itu memang ya posisinya lebih kuat misalnya, seperti itu. Kemudian beliau katakan wallahu a'lam. Ya, bisa dipahami di sini ya. Insyaallah kalau ada tambahan kita tambahkan besok ya. Ini kayaknya ada tambahan, cuma belum kita baca cara ini. Insyaallah kita tambahkan besok kalau ada tambahan. Kalau tidak, besok kita masuk kepada ya al-am, yaitu tentang pembahasan umum ya, tentang masalah umum. Kita sudah pernah singgung kan ya, tentang umum khusus ya, sudah kita singgung sedikit-sedikit ya. Insyaallah pembahasannya akan datang ya, tentang umum dan ya khusus ya, atau al-am wal khas ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.